Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ibu Ayu di mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada video sebelumnya, Ibu telah membahas mengenai penyelesaian persamaan trigonometri dengan menggunakan rumus. Nah, namun persamaan trigonometri itu seringkali bentuknya tidak sesederhana seperti soal yang kita bahas sebelumnya. Untuk sampai ke bentuk persamaan dasar trigonometri, seringkali kita harus melalui proses aljabar, yaitu menjumlahkan, menarik akar kuadrat, dan juga memfaktorkan. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian aljabar persamaan trigonometri yang bentuknya lebih rumit. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah memperoleh rumus persamaan dasar trigonometri sebagai berikut. Kemudian, di kelas 10, kalian sudah mengenal mengenai identitas trigonometri, yaitu untuk hubungan kebalikan, kosekan alfa sama dengan 1 per sinus alfa, kemudian sekan alfa sama dengan 1 per kosinus alfa, dan kotangan alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Kita juga punya bahwa tangen alfa sama dengan sinus alfa per kosinus alfa, dan kotangan alfa kebalikannya yaitu kosinus alfa per sinus alfa. Dari hubungan Pitagoras, kita juga memperoleh bahwa sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Yang terakhir, 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan alfa. Karena banyak persamaan trigonometri yang merupakan bentuk persamaan kuadrat, mari kita bahas dulu mengenai persamaan kuadrat. Masih ingatkah kalian cara menyelesaikan persamaan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 sama dengan 0? Untuk menyelesaikan persamaan ini, pertama, kita cari angka yang jika dijumlahkan sama dengan negatif 3, kemudian jika dikalikan sama dengan negatif 10. Kita cari dulu perkalian yang menghasilkan 10, yaitu 1 kali 10, kemudian 2 dikali 5. Karena jika dijumlahkan harus sama dengan negatif 3, maka angka yang kita ambil yaitu 2 dan 5. Agar menjadi negatif 3, maka 5-nya harus bernilai negatif. Nah, dari sini kita manipulasi negatif 3x menjadi 2x dikurangi 5x. Kemudian kita gunakan sifat distributif. Karena x kuadrat dan 2x sama-sama memiliki x, kita keluarkan x-nya menjadi x dikali x ditambah 2. Dan dari negatif 5x dikurangi 10, karena sama-sama bisa dibagi negatif 5, kita keluarkan negatif 5-nya menjadi negatif 5 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Karena sama-sama memiliki x ditambah 2, kita gunakan sifat distributif lagi, kita keluarkan x ditambah 2-nya sehingga menjadi x ditambah 2 dikali x dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x ditambah 2 sama dengan 0 atau x dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 5. Sekarang bagaimana jika koefisien dari x kuadrat tidak sama dengan 1? Misalkan 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sebenarnya caranya tidak jauh berbeda. Kita cari angka yang jika dijumlahkan sama dengan 4, kemudian jika dikalikan sama dengan negatif 12. Negatif 12-nya didapat dari 3 dikali negatif 4. Angka yang dikalikan sama dengan 12 yaitu 1 dan 12, 2 dan 6, 3 dan 4. Agar mendapatkan 4, maka angka yang kita ambil yaitu 2 dan 6. Karena yang dijumlahkannya harus 4, maka 2-nya harus negatif.
Sehingga bentuk persamaan kuadrat tadi bisa kita manipulasi menjadi 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 6x dikurangi 4 sama dengan 0. Karena 3x kuadrat dan negatif 2x sama-sama memiliki faktor x, kita keluarkan x-nya menjadi x dikali 3x dikurangi 2. Dari 6x dan negatif 4 kita keluarkan faktornya yaitu 2, sehingga menjadi 2 dikali 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian 3x min 2 nya kita keluarkan dikali x plus 2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh 3x dikurangi 2 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 2/3 atau x sama dengan negatif 2. Contoh lain, 4x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Kita cari angka yang jika dijumlahkan negatif 5 dan jika dikalikan negatif 24. Angka-angka yang dikalikan menghasilkan 24 adalah sebagai berikut. Nah, agar dijumlahkan mendapatkan hasil negatif 5, maka kita ambil 3 dan negatif 8. Dengan cara yang sama, maka bisa kita peroleh bahwa 4x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 sama dengan 0, ekuivalen dengan 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi 8x dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan 4x kuadrat dan 3x menjadi x dikali 4x tambah 3. Kemudian untuk negatif 8x dikurangi 6 kita faktorkan menjadi negatif 2 dikali 4x ditambah 3 sama dengan 0. Karena sama-sama memiliki 4x tambah 3, kita faktorkan lagi sehingga menjadi 4x tambah 3 dikali x dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan negatif 3/4 atau x sama dengan 2. Kemudian yang terakhir yaitu 4x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Jika kita mendapatkan bentuk seperti ini, kita memiliki rumus bahwa a kuadrat dikurangi b kuadrat itu sama dengan a ditambah b dikali a dikurangi b atau dikenal dengan rumus selisih kuadrat. Karena 4x kuadrat dikurangi 25 bisa kita ubah menjadi 2x dikuadratkan dikurangi 5 dikuadratkan, maka bisa kita faktorkan menjadi 2x ditambah 5 dikali 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh x sama dengan negatif 5/2 atau x sama dengan 5/2. Kita masuk ke penyelesaian aljabar persamaan trigonometri. Tentukan semua solusi dari persamaan trigonometri 2 sinus kuadrat x ditambah 3 kosinus x dikurangi 3 sama dengan 0. Dengan x berada pada selang dari 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk mengerjakan persamaan trigonometri seperti ini, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa perbandingan trigonometri yang terdapat pada persamaan tersebut semuanya sama. Semuanya sinus, semuanya kosinus, atau semuanya tangen. Pada persamaan ini, kita lihat terdapat sinus dan kosinus. Maka, kita harus merubah salah satu perbandingan trigonometri dari persamaan ini. Karena kita memiliki identitas trigonometri yaitu sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1, maka yang harus kita ubah yaitu yang bentuknya kuadrat. Karena sinus kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi kosinus kuadrat alfa, maka sinus kuadrat x bisa kita ubah menjadi 1 dikurangi kosinus kuadrat x. Kemudian kita sederhanakan, 2 dikali 1 menjadi 2, 2 dikali negatif kosinus kuadrat x menjadi negatif 2 kosinus kuadrat x, ditambah 3 kosinus x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita jumlahkan 2 dan negatif 3 menjadi negatif 1, sehingga kita peroleh negatif 2 kosinus kuadrat x tambah 3 kosinus x dikurangi 1 sama dengan 0. Agar koefisien dari kosinus kuadrat x tidak negatif, kita kali semuanya dengan negatif 1, sehingga menjadi 2 kosinus kuadrat x dikurangi 3 kosinus x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita telah mendapatkan persamaan kuadrat dengan variabel kosinus x.
Sehingga dengan cara yang sama dengan persamaan kuadrat tadi, kita cari angka yang jika dijumlahkan negatif 3 dan jika dikalikan sama dengan 2. Maka angka yang kita peroleh adalah negatif 1 dan negatif 2. Kemudian kita manipulasi negatif 3 kosinus X-nya menjadi negatif kosinus X dikurangi 2 kosinus X. Kita keluarkan kosinus X menjadi kosinus X dikali 2 kosinus X dikurangi 1. Kemudian karena negatif 2 kosinus X dan 1 tidak memiliki faktor yang sama, maka kita keluarkan negatif 1. Sehingga menjadi negatif 1 dikali 2 kosinus X dikurangi 1. Kita keluarkan 2 kosinus X dikurangi 1. Sehingga menjadi 2 kosinus X dikurangi 1 dikali kosinus X dikurangi 1. 0. Dari sini kita dapat bahwa kosinus X sama dengan 1/2 atau kosinus X sama dengan 1. Kita kerjakan dahulu yang kosinus X sama dengan setengah. Jadi kosinus X sama dengan kosinus 60 derajat. Sehingga X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita substitusi untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat. Untuk yang ini kita substitusi untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 360 derajat, yaitu 300 derajat. Sekarang untuk kosinus X sama dengan 1, maka kosinus X sama dengan kosinus 0 derajat. Sehingga X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan negatif 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Karena negatif 0 sama dengan 0, maka kita tidak perlu mengerjakan yang sebelah kanan, kita kerjakan saja yang kiri. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 0. Dan untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 360 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian yang kita peroleh yaitu 0 derajat, 60 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Soal selanjutnya. Tentukan semua solusi dari persamaan trigonometri 2 sinus 2A sama dengan akar 3 tangan 2A dengan X berada pada selang dari 0 sampai 2pi. Karena di sini terdapat dua perbandingan trigonometri yang berbeda, maka agar sama kita harus mengubah salah satu perbandingan trigonometrinya. Dari identitas trigonometri, kita tahu bahwa tangan alfa itu sama dengan sinus alfa per kosinus alfa. Maka tan 2A bisa kita ubah menjadi sin 2A per kosinus 2A. Kita kali kedua ruas dengan kosinus 2A sehingga menjadi 2 sinus 2A dikali kosinus 2A sama dengan akar 3 dikali sinus 2A. Kita buat menjadi sama dengan 0, maka 2 sinus 2A dikurangi kosinus 2A dikurangi akar 3 sinus 2A sama dengan 0. Kita faktorkan, kita keluarkan sinus 2A menjadi sinus 2A dikali 2 kosinus 2A dikurangi akar 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh sinus 2A sama dengan 0 atau 2 kosinus 2A dikurangi akar 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi kosinus 2A sama dengan akar 3 per 2 sama dengan 1/2 akar 3. Kita ubah sinus 2A sama dengan 0 menjadi sinus 2A sama dengan sinus 0. Dan kosinus 2A sama dengan setengah akar 3 menjadi kosinus 2A sama dengan kosinus pi per 6. Kita kerjakan dahulu untuk sinus 2A sama dengan sinus 0, maka 2A sama dengan 0 ditambah K dikali 2pi. Atau 2A sama dengan pi dikurangi 0 ditambah K dikali pi. Kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga kita peroleh A sama dengan 0 ditambah K dikali pi atau A sama dengan pi per 2 ditambah K dikali pi. Untuk K sama dengan 0 kita peroleh A sama dengan 0. Kemudian untuk K sama dengan 1 kita peroleh
A sama dengan 0 ditambah Pi sama dengan Pi. Untuk K sama dengan 2, maka A sama dengan 0 ditambah 2Pi sama dengan 2Pi. Untuk persamaan di sebelah kanan, kita substitusi K sama dengan 0, maka A sama dengan Pi per 2. Kemudian untuk K sama dengan 1, A sama dengan Pi per 2 ditambah Pi, maka A sama dengan 3Pi per 2. Sekarang untuk kosinus 2A sama dengan kosinus Pi per 6. Maka 2A sama dengan Pi per 6 ditambah K dikali 2Pi, atau 2A sama dengan Pi per 6 ditambah K dikali 2Pi. Kita bagi kedua ruas dengan 2, maka A sama dengan Pi per 12 ditambah K dikali Pi, atau A sama dengan negatif Pi per 12 ditambah K dikali Pi. Sekarang kita substitusi untuk K sama dengan 0, maka A sama dengan Pi per 12. Dan untuk K sama dengan 1, maka A sama dengan Pi per 12 ditambah Pi sama dengan 13 Pi per 12. Untuk yang di sebelah kanan kita substitusi, untuk K sama dengan 1, maka A sama dengan min Pi per 12 ditambah Pi sama dengan 11 Pi per 12. Untuk K sama dengan 2, maka A sama dengan min Pi per 12 ditambah 2Pi sama dengan 23 Pi per 12. Jadi himpunan penyelesaian yang diperoleh adalah 0, Pi per 12, Pi per 2, 11 Pi per 12, Pi, 13 Pi per 12, 3 Pi per 2, 23 Pi per 12, dan 2Pi. Itulah cara penyelesaian aljabar persamaan trigonometri. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan berikan komentar di Google Classroom. Kemudian pesan dari Ibu, jangan lupa jaga kesehatan dan terapkan pola hidup bersih dan sehat. Sekian untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.